Sri Wahyuni adalah suatu penyakit menakut yang ditandai oleh kadar gula darah melebihi nilai normal dan dengan karakteristik dengan di mana menurunnya hormon insulin dan produksi pankreas mengakibatkan hormon insulin yang dihasilkan juga menurun sehingga mengakibatkan gula yang dihasilkan oleh dari makanan yang kita makan itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena darah insulin itu sudah sebetulnya sebagai sumber kalau gula tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel dia akan diregulasi dalam darah mengakibatkan kadar gula dalam darah akan meningkat. Dan itu mengakibatkan kalau terjadi selama bertahun-tahun akan menyebabkan komplikasi-komplikasi. Jadi kalau masyarakat awam dia disebut sebagai kencing manis. Kenapa disebut kencing manis? Ya karena memang ada kandungan glukosa dalam air kencing tersebut. Kita ada air kencingnya dibikin semua. Karena memang ada kadar glukosa yang kasih mah urin tersebut. Kenapa diabetes mellitus itu penting? Sebetulnya diabetes mellitus itu tidak bahaya kalau komunikasi. Karena untuk komunikasinya bisa dari kepala sampai ujung kaki semua organ bisa terjadi kerusakan akibat diabetes sendiri ada 3 tipe. Tipe keempat. Tapi secara umum, secara garis besar dari tipe 3 yaitu tipe 3. Kemudian dengan besar tipe 1 diabetes pada saat kehamilan dari nada gulanya pada saat kehamilan. Kalau sudah bayinya sudah lahir itu normal lagi. Itu dia diabetes mellitus karena ada lainnya yang menyebabkan obat dan penyakit lainnya. Tapi secara gambaran garis besar ada 2 yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 1 itu diabetes yang disebabkan karena tidak ada produksi insulin sama sekali. Pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Otomatis apa? Kalau pankreas tidak menghasilkan insulin, gula tidak bisa diolah, tidak energi. Gula akan berubah-ubah dalam darah. Supaya dia bisa masuk ke dalam sel untuk menjadi energi, caranya gimana? Jadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 itu dia harus tergantung penuh dengan insulin. Jadi dia seumur hidup menggunakan insulin. Dan ini terjadi karena kerusakan pankreas sejak hidup. Bisa secara komunitas sejak lahir sudah memang pankreasnya rusak, tidak bisa memproduksi insulin. Ini diabetes ditemukan pada sekitar 15 atau dinamakan diabetes juvenil, diabetes pada usia dini, ditemukan pada usia yang anak-anak, usia dini, usia anak-anak. Kemudian yang kedua yang secara umum banyak adalah diabetes tipe 2. Dan bapak-bapak di sini yang menderita diabetes
diabetes yang tipe 2. Jadi pankreas sebetulnya dulunya pada mudanya itu normal bisa memproduksi insulin dengan baik. Tapi karena mungkin ada faktor risiko, ada faktor karena pola makan dan sebagainya itu mengakibatkan dan harusnya pankreas itu menghasilkan insulin untuk menghasilkan tapi tidak bisa 100%. Fungsi pankreas dalam otomatis apa? Tidak bisa 100% olah tubuh masuk ke dalam sel. Jadi ada gula yang beredar bebas di dalam darah. Ada bisa masuk ke dalam sel. Nah, nanti supaya dia bisa masuk makanan yang baik supaya gula yang biasanya tidak terlalu banyak sehingga tidak berbahaya pankreas karena fungsinya pankreas semakin lama dia akan semakin tipe diabetes. Jadi secara garis besar sekarang gambaran itu ada 2 dan 2 ada yang membagi lagi karena memang ditemukan adanya diabetes pada kehamilan. Biasanya diabetes ada tipe yang tahan sampai nanti kalau tidak bisa dibantu. Gejala umum pada diabetes itu ada secara klasik itu ada 4. Tapi secara gejala lain itu banyak. Yang pertama adalah poliuria. Poliuria itu artinya banyak kencing. Banyak kencing. Poli itu artinya banyak, uria itu urin. Banyak urin yang dihasilkan atau banyak kencing. Kemudian poliuria. Poliuria itu haus, gampang haus. Tenggorokannya rasanya kering. Iya betul, kan rasanya betul. Iya. Terus menunjuki tenggorokan dari tenggorokan. Iya. Nah itu salah satu tanda dari diabetes. Kemudian yang ketiga adalah polifagia. Polifagia itu artinya gampang luwe, gampang lapar. Terus didahari udah dimasuki makanan banyak kok ya rasane masih telak, masih lapar. Jadi karena nopo, karena gula tadi tidak bisa masuk ke dalam sel, dia beredar ke dalam peredaran darah, kemudian dikeluarkan, tubuh memaksa untuk mengeluarkan gula dengan cara dikeluarkan lewat urin. Jadi karena gula tadi dikeluarkan kan beredar dalam darah, tubuh kan tidak mau kebanyakan gula dalam darah, maka dia caranya mengeluarkan dengan memproduksi urin sebanyak-banyaknya. Kalau produksi urinnya banyak, kencingnya banyak, otomatis cairan dalam tubuh menjadi berkurang sehingga dia gampang haus. Nah tadi ceritanya. Terus kalau dia sel-sel tubuh tidak mendapatkan glukosa, tidak mendapatkan energi, jadinya apa? Dia pengennya lapar karena harusnya dia mendapatkan makanan, sel-sel tubuh tidak mendapatkan makanan karena gulanya tadi lolos. Akhirnya dia gampang lapar. Kalau gampang lapar, gulanya tetap tidak bisa masuk, energi yang dihasilkan tidak ada. Lama-lama, nopo sel-sel tidak mendapatkan makanan. Kalau sel-sel tidak mendapatkan makanan, apa dia akan mengecil, maka terjadi penurunan berat badan. Jadi ketok ada hari akeh, tapi kok awain tambah sulit tambah garing. Nanti ya, jadi kenapa gejala itu terjadi? Proses itu nganter, paham boleh? Paham ya. Nah keluhan lain itu badan gampang lelah karena apa? Ya tadi karena tidak menghasilkan energi dari makanan, tidak bisa diolah jadi energi, maka gampang capek, gampang lemes, gampang ngantukan. Ya. Kemudian kesemutan jadi kok karena sel-sel saraf tidak mendapatkan makanan sehingga terjadi gampang kesemutan di ujung-ujung anggota tubuh
lambung, kemudian gatal, terutama gatal di daerah kelamin, karena gula kok banyak dikeluarkan, kemudian keadaan lembab jadi mudah terjadi gatal. Kemudian kalau dia mengenai komplikasi ke mata, bisa mata kabut, kemudian pada bapak-bapak bisa jadi disfungsi ereksi, kemudian pada ibu-ibu terjadi brusitis vulva atau gatal pada alat kelamin wanita. Bagaimana cara mengetahui secara dini kalau seseorang itu menderita diabetes? Itu yaitu tadi dari gejala klasik itu biasanya ada di pengawal tadi, gampang haus, gampang lapar, kemudian badannya kencing, berat badan semakin menurun. Itu yang empat yang gejala klasik. Gejala tambahan gampang capek. Jadi kalau ada luka tidak sembuh-sembuh, gatal di alat kelamin, dan itu tanda-tandanya. Nah, kemudian kalau ada gejala tersebut, kemudian ditambah dengan faktor risiko diabetes, yang kita tahu tentang persiapan. Diabetes, sama sekali kalau sudah berurusan potensi diabetes, itu mendapatkan hak untuk melakukan screening diabetes 1 kali dalam 1 tahun. Kalau dari hasil screeningnya ternyata ada gula darah sewaktu lebih dari 200 atau ada gula puasa lebih dari 126, itu bisa gula puasa itu gula puasa belajar aja, bukan puasa Ramadan. Puasa selama 8 jam. Nah, kalau sudah memang hasil darahnya ada gulanya pada gula puasa ini, bapak-bapak ibu juga puasa bulan Ramadan, ada gula puasa awal 2 kali pemeriksaan 2 jam setelah ambil darah pertama, 2 jam setelah makan, 2 jam setelah makan itu adanya nanti kalau tiap 6 bulan sekali pada Ibu Sri Prihatin. Tapi sedikit bisa nanti bisa diperbaiki. Itu ada kondisi prediabetes. Jadi kadar gula darah puasa sekitar 100 sampai 125 dan kadar gula dan saat makan sekitar 140.
kehamilan dengan gula darah tinggi tadi ya, diabetes gestasional tadi, diabetes pada kehamilan itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Kemudian pada riwayat persalinan ibu melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Kalau sebelumnya tidak pernah didiagnosa diabetes, tapi pada saat melahirkan kok bayinya gede lebih dari 4 kilo, nah itu harus dicurigai bahwa ada dia mempunyai bakat terjadinya diabetes, jadi harus dipantau terus menerus. Kemudian bayi dengan berat badan lebih dari 2,5 kilo, ya berat badan bayi kurang dari 2,5 kilo. Jadi berat badannya bayi itu sudah kekurangan glukosa sejak lahir. Nah ini dikhawatirkan dia memang sudah terjadi kerusakan pankreas. Kan dia jadi yang nanti menjadi diabetes tipe 1 ya. Kemudian faktor risiko yang bisa diubah. Nah ini yang kita kelola dalam pengelolaan nutrisi ya. Kalau yang tidak bisa diubah kan sudah kita jalani, tapi yang bisa diubah ini yang harus kita capai, yaitu yang pertama faktor risikonya adalah obesitas atau kegemukan. Jadi kalau pada screening itu kemarin yang melakukan screening kan ada berat badan, tinggi badan gitu. Kemudian ada IMT, indeks massa tubuh, dari berdasarkan perhitungan berat badan dan tinggi badan. Dikatakan faktor risiko kalau IMT tadi lebih dari 23. Kalau lebih dari 23 pasti dari kesimpulannya Anda berpotensi diabetes. Walaupun mungkin tidak diabetes, tapi karena IMT-nya lebih 23 itu bisa berpotensi diabetes karena harus dikelola ya. Jadi faktor diet atau makanan yang masuk harus hati-hati ya. Kemudian lingkar perut. Nah ini ibu-ibu pasti, ibu terutama atau bapak-bapak itu semakin maju ke depan. Lingkar perutnya. Nah ini semakin maju ke depan, faktor risiko untuk jadinya diabetes semakin tinggi. Karena terjadi pelemahan ya. Kalau pada wanita itu lebih dari 80 cm, pada laki-laki lebih dari 90 cm. Jadi kalau Yamaha semakin maju ke depan, kalau diabetes jangan maju ke depan, mundur ya, lebih baik mundur ya dalam lingkar perut ya. Kemudian kurang aktivitas fisik ya, itu faktor risiko juga. Kemudian hipertensi itu akan memperparah diabetesnya. Dislipidemi atau kadar kolesterol tinggi. Nah ini makanya pada pelanis itu tiap 6 bulan sekali akan diperiksa kadar kolesterol dan trigliserid ya. Kemudian riwayat penyakit jantung, diet atau pola makan tidak seimbang. Nah ini kita prihatin ya, anak-anak zaman sekarang itu makanannya, jajanannya itu manis-manis ya. Jadi banyak penderita diabetes itu sekarang lebih maju umurnya. Kalau secara normal tuh diabetes tipe 2 itu biasanya pada umur 40 tahun. Sekarang diabetes itu bisa tipe 2 ditemukan pada usia yang lebih cepat lagi, usia 30, usia, karena pola makan yang terlalu banyak gula. Bukan hanya yang manis ya, tapi karbohidrat yang terlalu tinggi. Misalkan mie instan nih kok. Itu kan dia dari karbohidrat akan dolar menjadi gula. Sedangkan mie itu pencernaannya, pengolahannya lebih sulit dicerna dalam tubuh. Karena makanan mie itu dianggap makanan yang paling praktis. Tapi karena praktisnya jadi tiap hari makan mie, itu yang bahaya ya. Kemudian faktor resiko yang lain, merokok atau terpapar asap rokok. Apa yang harus dilakukan bila telah didiagnosa penyakit diabetes? Jadi kalau sudah diagnosa diabetes, jangan terus melokro, ya, jangan terus patah semangat. Waduh, aku kena asap rokok ini, bukan seperti itu, ya. Jadi makanya kita kenali diabetes supaya kualitas hidup terjaga. Jadi walaupun terkena diabetes itu tidak mengurangi manfaat
hidupnya tetap bisa hidup secara normal seperti yang tidak terkena diabetes, tapi dengan catatan harus dikelola dengan baik. Jadi kalau sudah terdiagnosis diabetes, ya ikut Prolanis, akan mendapatkan edukasi sebenarnya apa sih diabetes itu, bagaimana cara pengelolaannya, dan mengatur pola makan sesuai dengan diet penyakit diabetes. Pola makan tentunya kalau sudah terkena diabetes berbeda dengan pola makan pada saat normal. Tentunya kadar gulanya harus dikurangi. Yang makanan yang putih-putih dihindari. Putih napa mawon? Gula pasir, nasi, santan itu nanti berhubungan dengan dislipidemi, Pak. Kemudian tepung, normal seperti putih. Nah itu yang menyumbang kadar gula darah tinggi. Gula pasir, tepung, nasi putih. Nah kalau sebaiknya nasi putih diganti dengan nasi merah. Gulanya ya dihindari. Lebih baik tidak pakai gula. Jadi kalau memang kepeksa banget pakai gula yang gula jagung yang kalorinya lebih rendah. Kemudian melakukan latihan fisik secara teratur dengan prinsip B2T2. B2T2 ini apa? Baik, benar, terukur dan teratur. Maka pada Prolanis ada senam untuk penelitian diabetes dan hipertensi dengan harapan olahraga yang dilakukan itu tidak sembarang olahraga, bukan senam-senam aerobik kayak yang masih muda-muda, yaitu akan mengeluarkan energi banyak, tapi senam diabetes dan hipertensi. Jadi secara baik, benar, terukur dan teratur. Berapa hari dalam seminggu olahraga itu? 5 kali dengan durasi dengan waktunya setengah sampai 1 jam. Itu sudah cukup, ya. Jadi setengah jam 5 kali dalam 1 minggu. Jadi nanti ada untuk jalan kan seminggu sekali senam, tiap harinya bisa jalan kaki. Sekarang yang populerkan adalah gerakan jalan kaki 3-5-5. Iya Pak. Jadi ada yang kalau konsumsi obat sesuai anjuran dokter, kenapa gulanya tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan pola makan tidak sesuai dengan pola makan baik dengan kita aturan pengurangan diabetes mellitus yang pertama adalah pola makan.
kemudian udah buah-buahan, tapi buah-buahannya kandung yang gulanya rendah, yang aman itu bisa mengurangnya, tapi bahaya kita jadi bisa dikonsumsi, tapi juga rusak bentuknya karena salah, melon, jeruk, buah, apel dari buah-buahan yang diawet kita atau yang masih ada
antioksidan itu apa artinya? Antioksidan itu radikal bebas ya. Jadi nopo kita zat-zat yang anti itu kan menolak radikal bebas. Terima kasih Bu. Jadi buah-buah yang mengandung antioksidan, buah-buah yang berwarna cerah. Bukan. Buku kan bisa yang strawberry, yang warna itu cerah, warna saya udah hampir berapa tahun kena gula ya? dari Nah, 2012. 2012 dok, cukup lama. Menurut salah satu dokter, kalau orang yang penyakit gula itu enggak bisa sembuh total. Dan terus saya minum obat terus sampai kapan? Karena memang jadi sudah saya terangkan bahwa diabetes adalah penyakit kronis menaun disebabkan karena kerusakan pankreas yang menghasilkan insulin, dan kerusakan pankreas itu tidak bisa degenerasi, tidak bisa diperbaiki. Yang bisa adalah menyebabkan kerusakan pankreas tersebut menjadi lebih lanjut. Kalau semakin banyak sel-sel pankreas yang rusak, maka dibutuhkan tambahan obat untuk menghentikan fungsi. Kalau tidak minum obat, menjadi ada yang lain. Fungsi obat adalah mengganti glukosa yang ada dalam darah untuk bisa masuk ke dalam sel untuk menggantikan fungsi insulin. Nanti kalau tidak minum obat, obatnya boleh masih banyak untuk orang. Tapi yang tidak dilakukan adalah pengaturan. Makanya ada pengaturan pola makan. Kalau semakin makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita mengandung kadar glukosa, maka dibutuhkan insulin yang meningkatkan seperti itu, ada keseimbangan. Jadi kalau kita makan masuk glukosanya turun, insulinnya paksa untuk naik terus, lama-lama pankreas semakin rusak. Jadi tidak obat. Makanya supaya obatnya tidak tinggi terus, pola makannya supaya insulin itu jadi lebih ringan, obat yang konsumsi kita menjadi ada tak berapa Jadi artinya dok, saya tuh khawatir sudah mulai tahun 12, jangan-jangan nanti saya kena penyakit penciuman. sudah kecil manis Pak, awalnya. Enggaknya karena gula darahnya tinggi terus, kemudian kandungan ada suatu botol rata-rata saya kemudian keluar sebagai dampaknya atau ajarnya berupa kencing manis gitu. Itu tadi sudah saya akomodir ya Pak. Kondisi normal
keseimbangan dalam tubuh. Dimana kalau kadar glukosa tinggi, insulin yang dihasilkan juga glukosa yang serap rendah, insulin bisa rendah. Kalau ngomong kita ibaratnya insulin itu akan dari glukosa masuk ke dalam sel. Kalau ibarat sel kita, jadi glukosa tersebut bisa masuk ke dalam sel kalau kuncinya tersebut adalah insulin yang membuka sel kan. Dia bisa masuk ke dalam sel untuk kita bekerja. Tapi kalau insulinnya itu sudah tidak diproduksi dengan baik, itu dia tidak bisa masuk ke sel yang pada kadar normal. Glukosa sebagai hasil metabolisme itu disimpan dalam hati dan otot. Kalau dia kalau gimana kalau ada glukosa tinggi, itu dari insulin dihasilkan juga akan jadi ini akan jadi keseimbangan. Kalau pada penderita diabetes ini tidak seimbang, jadi glukosanya tinggi, insulinnya rendah, otomatis dia tidak bisa masuk dalam sel. Jadi gula akan beredar dalam